angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Di mana-mana ketemu teman-teman milenial, semua isunya adalah Pak lapangan pekerjaan, Pak lapangan pekerjaan. Jadi kita ingin prinsipnya sih gini, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, lakukan perubahan terus-menerus untuk kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian ketika kita bicara soal masalah-masalah ini, ya negara yang harus membereskan. Kita 78 tahun merdeka. Kita tahu kok jumlah orang yang harus makan itu berapa banyak. Dan kita tahu jumlah sawah kita. Kita tahu kok kebutuhan pupuk kita. Tapi mereka ini tidak pernah dapat perhatian yang serius. Nah itu kenapa ya Pak bisa gitu ya? Kan sebenarnya nih polemik yang sudah ada sejak lama ya. Yang diperlukan adalah kemauan kok. Nah, kemauan untuk perubahan tadi itu kemauan untuk perubahan dan kemauan untuk membereskan. Kita menginginkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang setara bagi semuanya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada di Jogja tahu persis ketika saya tumbuh besar di sini, sejak saya SMP, SMA, banyak sekali teman sekelas bukan berasal dari Jogja. Kenapa? Karena sejak SMP dan SMA mereka dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke kota ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Supaya apa? Nantinya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Akhirnya ketika mereka dikirim ke kota-kota utama di Indonesia, mereka nggak pernah kembali lagi. Mereka tidak kembali kampung halamannya. Hijrah ke Jogja, hijrah ke Jakarta, hijrah ke Bandung, ke Malang, Surabaya, tidak kembali. Kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, lalu kesempatan kerja setara. Dan itu artinya menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian. Perekonomian kita hari ini tersentralkan di kawasan Jawa bagian barat, khususnya Jakarta, dan kawasan Jawa kita menginginkan dan merencanakan kota-kota di seluruh Indonesia minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. Membuat UMKM tumbuh berkembang lebih cepat. Karena UMKM ini adalah penyedia lapangan pekerjaan paling cepat. Apa yang dibentuk UMKM? Satu adalah bantuan permodalan. Yang kedua, regulasi yang diubah. Hari ini, bila ukurannya kecil, sektornya non formal, cari pinjaman sulit sekali. Lebih mudah yang besar cari pinjaman ke bank daripada yang kecil cari pinjaman ke bank. Betul tidak? Yang membuat bank seperti itu bukan kemauan banknya, tapi aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kepada siapa dibuat aturan itu? Kepada bank-bank milik pemerintah. Kenapa disebut sebagai bank milik negara? Supaya dia bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Itu regulasinya diubah. Yang ketiga, regulasi keuangan. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang ada di perkotaan sering sekali membuat zonasi menghalangi usaha. Tidak bisa mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, karena lokasinya bukan lokasi untuk usaha. Nah, padahal usaha mikro kecil itu sekarang di rumah, tidak berdampak kepada lingkungan. Kita menginginkan agar pemerintah melaksanakan semua janjinya. Jadi kita ingin pemerintah itu sukses melaksanakan janjinya. Apa janjinya? 19 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan 8%, rumah untuk orang miskin 3 juta unit. Betul kan? Kemudian makan bergizi untuk seluruh siswa SD, SMP, SMA. Kemudian membangun fakultas kedokteran sebanyak 300 fakultas kedokteran baru. Itu adalah janji-janji yang baik untuk rakyat Indonesia, bukan? Ya, karena itu harus dilaksanakan. Dan menurut saya kita semua harus mendukung itu bisa terlaksana. Yuk laksanakan. 8% pertumbuhan, 19 juta lapangan pekerjaan, 3 juta rumah rakyat miskin, itu semua dikerjakan. Nah, jadi sebagai mahasiswa bantu memonitor, bantu itu terlaksana belum? Sudah berjalan 6 bulan, berapa rumah yang sudah dibangun?
makanan bergizi, bagaimana progresnya. Jadi, bukan menanti dan menunggu, tapi menanti dan menuntut pelaksanaan. Oke? Nah, yang dituntut apa? Yang dituntut adalah pelaksanaan janji. Enggak ada yang salah. Dan menurut saya itulah seharusnya dikerjakan mahasiswa, gitu ya, Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Saya harus berbicara ini ya. Kemarin di acara PSI, Prabowo Subianto itu teman-teman berpidato ya. Dan memberikan sambutan di acara penutupan Rapimnas PSI teman-teman. Nah yang menarik adalah yang membuat viral ketika Pak Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa angka pengangguran di negara kita itu turun. Bahkan angka kemiskinan absolut itu juga menurun. Itu data BPS, teman. Dan banyak orang bereaksi bahwa sekelas presiden mendapat laporan yang ABS, asal Bapak senang, kata banyak orang, teman. Dan inilah terbukti bagaimana viral di media sosial ya beberapa waktu lalu ya, banyak sekali di Jawa Barat ya, di Bekasi ya, orang-orang pergi melamar teman-teman, bukan hanya puluhan orang, tapi ini sudah mencapai ribuan orang pergi cari kerja. Itu artinya bahwa pengangguran di negara kita ini sudah sangat miris. Pengangguran di tempat kita ini sudah sangat banyak ya. Turun dari mana ya kan. Dan kalau kita melihat juga bagaimana PHK massal ya yang terjadi, Siritek tutup ya. Banyak sekali kasus-kasus di negara kita PHK massal teman-teman. Dan itu ratusan ribu orang. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana janji kampanyenya Prabowo Subianto dengan Gibran ya, yang akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Ini menjadi tanda tanya besar. Kalau misalnya lowongan kerja itu banyak, tidak mungkin banyak orang yang bahkan puluhan ribu berdesak-desakan mencari pekerjaan, teman-teman. Ini miris ya, pekerjaan di negara kita ini memang sulit. Ya, mungkin mudah di tempat-tempat lain. Ya, mungkin ada orang dalam dan sebagainya. Tapi ya, kalau kita lihat di media sosial, bagaimana mirisnya mencari pekerjaan. Semoga ke depan pemerintah terus memperhatikan hal ini, teman-teman. Semoga ke depan hal ini bisa menjadi agenda atau prioritas pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya, bagaimanapun caranya demi Indonesia Emas 2045 ke depan. Bagaimana menurut kalian?